Pemirsa, salam ngarit kepada pemirsa dimanapun berada. Ini saya datang di kandangnya Mas apa namanya? Pak Saryoto. Hah? Saryoto. Saryoto. Aslinya. Panggilannya Pak Iman. Pak Paiman. Pak Pak Paiman, ternak kambing ini sebenarnya sudah berapa tahun, tujuannya ngapa sebenarnya? Nah, ternak kambing dari mulai SD sebetulnya. SD. Terus? Dari SD sampai sekarang masih tetap karena untuk meningkatkan penambahan ekonomi aja. Penambahan gitu. ekonomi kok cuman 4 ekor? Karena tenaganya yang nggak mampu. Jadi kita sambil nyadap ke ladang, pulang dari ladang ada rumput kita ambil, terus tainya juga kita kembalikan ke ladang untuk kompos. Kompos. Ya. Katanya kalau kotoran kambing dikasih ke karet bisa busuk pohon. Betul, itu kalau itu aja jaraknya. Kalau dekat setengah meter ya, tapi kalau di tengah-tengah gang minimal 2 meter nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak jamuran. Nggak jamuran. Katanya jangka panjang nanti jamuran. Nah, itu bisa. kalau dekat dengan pohon itu nggak usah lama, setahun udah jamuran. Setahun. Nah, Kalau tuh. airnya gimana? Air kencing campur dengan nya. Campur. Kalau Gitu. sejauh ini menurut Pak Saiman itu apa sih fungsi ternak kambing hanya sedikit ini selain ngomong hiburan lah? Ya, satu hiburan kegiatan, kedua mungkin ada kebutuhan mendadak. Nah, misalnya kan kita petani nih, kita mau beli rabuk 2-3 ada kita jual. Gitu. Caranya seperti itu. Jadi nggak iri, Pak. Apa? Yang lainnya sudah puluhan, banyak. Ya, sebetulnya sih iri karena keterbatasan dana. Itu. Saya ingin ternak yang banyak 10 ekor, 12 ekor gitu kan. Tapi karena kebutuhan mendesak, anak sekolah, terus pertanian juga kita kan banyaklah kendala untuk beli ya, penyakit hama banyak. Jadi kita dana sedikit kita bagi, gimana supaya kita bisa berjalan. Jadi ternak berjalan, petani berjalan gitu, anak sekolah juga masih berjalan gitu. Selain kok ngomong di desa itu selalu terbentur ngomong ekonomi. Terbentur lahan terbatas, terus ternak kambing hanya sampingan. Ini alasannya apa sih, selalu desa selalu alasannya itu? Ya mungkin seperti ini Pak ya, mungkin ya bisa juga kita ini kan mungkin banyak istilahnya punya orang tua tuh, orang tua udah meninggal, dia nggak membekali tanah sedikit pun, kita harus cari sendiri ekonomi kan. Nah, kita gimana cara kita bisa berubah hidup kita untuk mencukupi anak sekolah, anak istri gitu. Jadi kita harus tidak tergantang dengan bantuan. Jadi kalau bisa kita lah niatnya lah membantu orang, bukan kita dibantu oleh negara seperti itu. Walaupun kita orang punya, ya itu cita saya dari kecil ya. Kalau bisa kita jangan minta bantuan, kita membantu orang. Nah gitu. Kalau desa gimana? Kalau sejauh ini saya udah tidak ngurusin desa. Tidak ya? Udah lama, karena saya satu periode udah nggak jadi pawong, udah berhenti, kita ngurusin ternak dengan ekonomi lain-lainnya. Kalau konsep ekonomi kreatif di desa kayak gini, apa sih yang bisa ditumbuhkan? Sebetulnya sih banyak. Kalau orang itu mau kreatif seperti apa ya, bikin ceriping singkong juga bisa. Apa ceriping pisang itu kita bikin ya kecil-kecilan usaha bisa. Tergantung dengan orangnya ada kemana apa enggak seperti itu. Kalau Pak Paiman sendiri kenapa nggak gerakkan? Saya terlalu waktunya sudah terlalu apa ya, sempit. Sempit. Satu mungkin dari nyadap pulang ke ladang istirahat, terus kita cari rumput. Jadi waktu itu kalau angan-angan ada, siangan ada kan. Minimal untuk lingkungan lah, untuk lingkungan gimana sih, karena kan kita susah cari kerjaan. Jadi kita yang bikin kerjaan, gitu caranya. Kalau remaja-remaja di sini gimana? Berantau semua Jakarta. Terus desa ini banyaknya orang tua. Ya sebagian ya orang tua, ada pemuda. Yang nggak ada yang mau terjun ke kambing gitu? Ada, sebagian ada. Bahkan sebagian ada. Sebetulnya sih kalau orang itu ada kemauan bisa sih sebetulnya sih taruh dari desa. Dulu pernah diberi kambing ya hilang, hangus. Dijual? Ya nggak tahu, pengurusannya nggak ada, saya juga nggak tahu kemana limbahnya, nggak tahu. Jadi sekarang gimana caranya kita berpikir untuk lebih meningkatkan lagi ekonomi kerakyatan, itu aja. Itu. Itu aja. Kalau di sini
tingkat keamanan rawan namanya hewan kambing ini gimana? Aman, insya Allah aman, Pak. Aman. Aman, insya Allah aman. Kayak sapi, kambing aman. Saat ini selama saya melihara ini nggak ada kambing hilang. Paling Sapi kalau sapi? nggak ada. Hah? Nggak ada, paling sakit itu ada. Sakit itu banyak sapi karena musibah ya. Ya, musibah banyak. Konon ceritanya sini sapi ribuan yang mati. Ya. Alasannya apa? Penyakit. Penyakit apa itu? Ya nggak tahu, kayak porang mungkin. Mungkin ya kayak penyakit corona. Kok bisa ribuan? Emang berapa desa yang mati? Ya. Kambing sapi yang pemilik berapa orang ini? Banyak dari Gunung Terang, Margahayu, Bumi Jaya juga banyak. Ini desa apa? Bumi Jaya, Kecamatan? Anak Tuhan. Oh ini masih Bumi Jaya. Bumi Jaya. Kecamatan Anak Tuhan. Tuhan. Sini rata-rata dulu punya sapi berapa ekor kalau satu rumah? Kalau sini paling dikit 2, 3. Paling banyak 5. Kalau di daerah dekat PTP banyak. Ada yang 10, 15. Tapi dilepas liarkan semua. Lepasan di PTP Bakery. Jadi sehingga banyak kematian di areal. Mungkin areal ya bisa juga dia pulang. Nggak tahu apa itu makan rabuk kimia, kita nggak tahu kan. Apa mungkin saking banyaknya penyakit kita nggak tahu. Apa mungkin juga itu ya bisa juga sebagian ngomong bisa juga teguran, bisa juga. Teguran gimana? Ya, ya kita lari ke sana aja. Teguran. Ya mungkin dia tuh banyak, dia nggak punya sedekah, nggak punya sedekah bisa juga. Nggak mau zakat. Nah itu bisa juga. Nggak mau sedekah. Nggak mau mengeluarkan zakat mal. Itu kan simpenan itu ya Pak. Kan hasilnya simpenan harta itu kan. Dia orang nggak sadar. Dengan matinya 1 ekor sapi nggak sadar ya. Gitu loh. Nah gitu aja, simpel aja. Jadi memang ternak kambing itu memang walaupun sapi banyak ya harus sedekah ya. Sedekah tetap, itu kalau saya tetap kita belajar berbagi aja lah. Kalau kita sedekah berat, kita berbagi aja. Emang rata-rata di sini nggak mau sedekah? Ya, dia sebagian ada. Tapi belum mengerti. Belum ngerti. Ya mungkin banyak ini bukan nggak tahu ya, mungkin orang itu dia nggak mau tanya. Sampai yang tahu, sampai ahlinya mungkin situ juga, mungkin dia malu. Karena udah tua. Kiainya nggak pernah menjelasin zakat mal, zakat. Ya pernah sih, pernah. Jadi kan orang kan nggak sama, Pak. yang bener dia paling nggak mau jalanin, yang jelek dia jalanin, gitu loh. Nah ini manusia. Ini teguran akhirnya. Teguran. Anggaplah ini cari hikmah di cari sisi hikmah yang di lain. sisi meninggal tuh. Apa sih kok seperti ini wabah kan gitu. Kayak corona itu kan itu sebetulnya kan kalau kita sadar, nah, kalau kita balikan corona, kita baca balik terus tulis Arab kan neraka itu. Coba. Apa ya? Coba kita balik tulisannya terus ditulis Arab. Corona kan dibalik, bacanya dibalik. Terus tulisannya tulis Arab. Apa ya? Coba aja. Kita kan neraka tuh. Kan orang nggak sadar. Yang jangan-jangan kita banyak-banyak baca lah. Gitu aja. Berarti wabah ini bentuk peringatan pada kita sebagai manusia. Sebagai manusia, betul. Ya sebetulnya sih kalau bumi ini bisa bicara, mungkin dianya udah nggak mau gitu. Kenapa alasannya? Manusianya sudah banyak serakah. Satu yang itu, yang kedua hidup sendiri-sendiri. Udah dikencingin mau hasil makan padi dari tanah kan dia nggak sadar. Gitu loh. Ya kita cari yang ada aja, yang simpel aja lah. Jadi wabah di penyakit di sawah juga bisa jadi juga ya. Sambungkan ke sana. Itu jelas positif. Ini berkaitan dengan sumber pakan utama manusia kan diserang penyakit. Nah, berarti kan? bisa jadi manusianya sendiri terserang penyakit. Penyakit kayak gitu. Akhirnya diingatkan. Nah, ya kan ya apa ya, banyak sebetulnya teguran karena orangnya aja yang nggak sadar gitu. Orangnya nggak sadar. Ya nggak sadar diri gitu. Merasa dia itu mampu, merasa dia itu punya, merasa dia itu kuat, bahwa semua itu kan cuma titipan di Tuhan. Walaupun toh ini kayak saya ini kambing kan, ini kan cuma titipan. Kalau ketika nanti kita ke ladang masuk angin dia mati semua kita nggak tahu. Gitu loh. Udah pernah ada kematian? 1 kali selama ini, 2 kali. 2 kali. Umur sekitar setahun lah perempuan. Ya cuman itu saya selama melihara kambing ini. Selama melihara kambing. Ini kambing kayak gini ini diobatin, diperawatin enggak sih ini? Enggak, biasa. Dijamu gitu? Enggak ada. Enggak. Tapi kok bisa sehat-sehat? Makanannya hariannya apa? Ya seperti ini, rumput. Cuman rumput aja. Rumput aja. Susah enggak? Enggak. Ini nyarinya di ladang di apa ladang, di sawah? Di ladang. Di ladang.
Ini kan ini dua ini satu peranakan. Nah, ini adiknya satu. Ini sekarang udah hamil lagi sama ini gitu. Dulu cuma satu, punya satu. Itu indukan berapa perkiraan kalau dijual? Ya paling kalau sekarang ini paling 1 juta. 1 juta. Kalau Murah, perempuan, kalau laki-laki lah. Nah, Kalau yang kalau kayak gini ini berapa? 2 juta udah laku. Ini Ini 2 juta udah laku. udah laku. Kalau yang ini Ini paling 800. 800 ya. Ini lagi betina saya. berarti. Ya. Kalau yang ini? udah hamil ini sama aja ini. Ini paling 500-an. 500-an ya. Ya, ngecil ini. Kalau ayam buat apa ini fungsinya? Ya, Kok karena ayam kalau dilepas makan kucing, kucing mau makan. makan. Dia makan kucing, jadi tak masukin di box. Walaupun hidup kayak gini dimakan. Kalau Apanya? ayamnya Ayamnya udah dapat dua kali, 2 turunan udah habis. Jadi, habis dimakan kucing. Itu sisa berapa itu? Kalau ini pemanfaatan lingkungan kayak gini, ini buat apa sih Pak Saiman? Oh, ini lingkungan nih. Sebetulnya sih kalau luas ya, ada satu rantai banyak sih angan saya itu kan. Mungkin bisa saya bikin kolam. Nah, ikan lele apa kita bikin apotek hidup kan seperti terong. Ini kan ini camcau ini, ya. Ini camcau. Ini gimana bikinnya kok kayak gini? Iya, ini yang bagus seperti ini. Heeh. Ini kemarin itu 1 bulan puasa dibikin terus sama anak saya ini. Camcau kecil namanya ini. Apa? Camcau. Hamcau. Nah, Biasanya daunnya beda. ya ini yang bagus, yang ini yang bagus. Bentuk hasilnya kayak apa? Ya bagus nih, saya yang gede-gede itu bagus, yang kecil ini. Oh, Nah, ini lebih kenyal lebih apa? kenyal, lebih kenyal. Ini Lebih kenyal enak. warna hitamnya gimana? sama. Sama ya. Kalau ini kolam apa? Ini cuman combera tapi ada ikannya sedikit lele. Ini lahan emang segini nih. Kecil. Ya, fresh. Sebenarnya banyak, kalau ada satu rantai banyak angan saya itu kan. Heeh. Minimal bikin apotek hidup lah. Apotek hidup. Nah, minimal gitu. Apa itu apotek hidup? Kebutuhan rumah tangga. Artinya kayak cabai, Heeh. kayak tomat. Heeh. Jadi kan dia itu nggak kita beli ke pasar, paling beli uyah lah garam. Di sini ditanemin. Kalau ada lahannya. Heeh. Nah, itu di depan tuh udah sedikit saya coba tanam pisang kapenis itu kan, saya coba itu kan. Nah, dulu saya pernah bikin di depan itu, kayak kacang, tomat, ya berhasil udah. Berhasil. Untuk harian di rumah cukup. Ada di rumah, jadi cuma kita beli inilah kayak uyah aja, garam. Sekarang ini gimana kita bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga aja lah, yang penting apa, jangan berboros lah gitu. Kalau bisa kita jangan beli semua beli. Kayak kangkung kita bisa lah bikin di belakang rumah kan pakai polybag bisa juga kalau mau gitu loh. Kadang-kadang orang itu nggak mau sibuk. Nggak mau sibuk. Kita ke pasar pulang bawa kangkung gitu aja. Malas gitu. Malas gitu. Tapi secara kehidupan ekonomi harian apa di sini rata-rata? Kerja nih. Kerja, padahal kerja ya? Ya kerja kalau yang nggak berjalan kerja. Kerja itu apa ngambil sawit itu petik sawit. Ada yang terbang tebu di BTP. Kalau yang punya lahan ya dia deres, nyadap, sawah. Ya. Cuman hariannya sibuk itu aja. Ya. Nggak memanfaatkan lahan terbatas jadi produktif. Makanya kan yang ini kan saya nanam pisang ini kan cuman lahan-lahan pekarangan kosong. Jadi saya menanam 1.495 batang, hampir 500. Banyak berarti. Itu buat lahan yang di belakang rumah, yang nggak dimana saya coba dulu. Nah, nanti kalau kita berhasil, kita lari ke lahan yang luas gitu loh. Kan masih ada keraguan nih, kalau saya nggak ragu. Karena ada perjanjian kan, jual belinya sama koperasi gitu loh. Nah, jadi saya nanganin 1.495 batang. Di pekarangan rumah? Nah, khusus di belakang rumah, kayak Pak Kadus itu nanam 400. Jadi per rumah berapa batang? Nggak per rumah, yang mau nanam aja, yang punya lahan kosong saya tawarin. Gitu. Dulu sebenarnya nggak seperti itu, karena sama Santon kan dulu kan satu rumah saya titipin 1 atau 2 batang. Kebutuhannya untuk lari ke tempat ibadah, tapi kan orangnya nggak ada tanggapan. Masyarakatnya nggak tanggapan. Respon. Jadi kalau orang itu berpikirnya cerdas, kalau 1 batang 2 batang ini kan ada sekitar 400 kakak. Nah, udah 400 batang. Tuh. Nanti kalau kita panen kan kita ambil aja 30 kilo. Dikalikan aja 2.000. Kan udah kelihatan ya. 60. Nah, itu kan tuh. Nah, Masyarakat ditawari nggak ada gitu respon.
tertawa atau menyepelekan atau masih ragu apa gimana? Masih ragu, mungkin masih ragu. Ya ini kan ada perjanjian, ada yang nerima, gitu kan. Nah terus saya cari orang yang punya lahan kosong lah. Ya kita 1 ranting 2 ranting kita manfaatkan untuk tani pisang kapendis. Alhamdulillah 1495 batang, hampir 900. Nah, jadi kalau digerakkan ke ekonomi kreatif pemanfaatan lahan masih belum mau ya? Belum mau. Walaupun nanam cabai, nanam sayuran. Ini kan banyak lahan kosong seperti kosong lahan kan. Itu kan. Karena apa ya? Karena belum ada yang ngasih contoh gitu loh. Harus ada contoh dulu. Ada dulu. Sebenarnya dulu pernah tahun 96 itu saya kasih contoh ya. Bikin apotek hidup. Tapi nggak berjalan juga. Karena orangnya kan cari yang gampang-gampang aja lah ke pasar. Cari yang praktis. Praktis. Padahal itu kan mengeluarkan dana. Padahal pemasukan harian rata-rata berapa sih sini? Tergantung. Tergantung penghasilan ladang. Lahan-lahan. Nah, karena kalau lahan dia itu lebar, ya 2 hektar, 1 hektar kelapa sawit kan, ya terhitung dari itu lah penghasilan itu. Penghasilannya. Jadi sudah males berkarya ya? Anak itu. mudanya males berkarya juga? Ya anak udah sekarang loh, jauh dengan saya dulu kan, cara berpikirnya udah beda. Anak muda sekarang pikirnya apa kalau nggak mau berkarya? Ya, karena satu dia punya orang tua, punya duit dikasih gitu loh. Kalau kita enggak, kita berpikir manja, sifat-sifat manja. Kalau dulu kan saya karena nggak punya orang tua dari kecil, jadi gimana kita bisa berkeluarga, nggak minta-minta. Pokoknya kalau bisa kita membantu orang, itu aja. Kalau bisa membantu orang? Itu jatah saya, nggak bisa. Walaupun kita orang nggak punya. Nah itu. Oh, jadi anak muda di sini masih terhitung manja dia? Manja. Ya enggak semua. Sebagian. Kalau pendekatan agama di sini berarti agak belum diterima secara terbuka. Ya sudah sih. Ya kalau pemuda sudah mulai lah. 50% lah udah mulai kan. Kalau dibanding dulu itu susah, sekarang ya udah sadar lah ya. Udah jalan. Kalau di sini ternak kambing itu hanya orang tua aja ya? Iya. Anak muda nggak mau megang, cuma orang tua. Sayang ya? Ya sebenarnya kalau dipikir sibuk saya kan. Saya kan kalau nggak salah itu sekitar lahan 2 hektar lahan lah. Saya sendirian kan. Terus ternak kambing. Terus kalau pagi saya nyadap 1/2 hektar. Nah, kita waktunya itu kan terbatas. Ini aja masih bisa melihara kambing. Nah, gitu loh saya kan. Kalau saya nyadap pulang jam 8, kita ke sawah. Terus ke ladang lagi gitu. Nah, ya, kita bisa pulang bawa suket yang kita nggak manfaatin. Ini kan termasuk kita manfaatin. Gitu loh. Kita nggak beli. Nah, apa nggak sayang ya? Desa yang lain semua bangkit untuk musim pandemi apalagi kan? Ya tergantung ini. Kalau ke desa tergantung desanya, perangkat desanya. Kalau saya itu loh, dia bisa menggerakkan masyarakat apa enggak gitu. Gitu ya? Iya. Sekarang saya ngomong keluar-keluar di depan orang. Sekarang ini kan yang dipegang sama warga kan ijazah. Ijazah? Ya kalau kita ngomong aja, kalau nggak punya ijazah minimal SMA ya mungkin nggak ada. Tapi kenyataannya saya bisa berkarya. Kita nggak tamat SD. Padahal kan pengalaman lebih penting. Daripada kita sekolah. Ilmu aja tidak diterapkan. Iya. Mau bekerja, mau berkarya lebih baik. Daripada mengandalkan ijazah tapi nggak kerja. Kalau nggak mau panasan, mau apa lagi? Nah, gitu. Nyatanya bisa berkarya ini, bisa ternak kambing, bisa ke ladang, bisa sekolah. Kita kalau minta bantuan kan terbatas sih. Iya. Terbatas. Kata pemerintah membantu cuman sekedarnya belum tentu setahun sekali. Namanya kan kita dibantu. Enggak dibikinin. Kalau rumah kan dibikinin rumah kan selesai. Kalau dibantu rumah cuma 2 sak selesai kan. Selesai terserah yang mau bikin rumah seperti itu. Apa harapannya Pak Saiman untuk biar pemuda ya kalau nggak di sini ya untuk yang menyimak lah. Ya harapan saya gini Pak ya, saya kalau pemuda itu desa minimal punya berpikiran untuk memikirkan masa depan dia. Kalau bisa jangan minta
dengan orang tua semua. Mm-mm. Kita pelihara kambing, Mm-mm. terus ada lahan sedikit kita main sayuran kangkung. Mm-mm. Nggak usah malu-malu lah. Mm-mm. Kalau bisa yang belum menikah nih khususnya ya. Setelah kita mau menikah, kita minta orang tua nggak usah semua. Kalau bisa gitu lah, minta buat usaha gitu. Anak muda itu sering terjebak kalau nggak usaha sekali besar nggak mau. Nggak mau. Nah, Ini kan apa ini? sedangkan besar itu kan dari kecil dulu. Mm-mm. Nah, kalau kita minta langsung besar nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak sebenarnya. mungkin. Ya sekarang kita logika aja lah. Gunung itu nggak langsung besar. Mm-mm. Dari dulu kan seperti itu. Dari kecil. Dari kecil gede. Itu aja. Jadi Logikanya yang gitu loh. Pengen langsung besar itu Nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin. Berarti pemalas. Nggak mungkin. Pikiran mau Cuma angan-angan. angan-angan, Dia nggak mau kerja. gerak. Ah. nggak mau berusaha, maunya enak, Iya. langsung dapat duit banyak. Ya contoh gini aja Pak ya. Ini kambing kecil kan kalau lahir itu kan paling 100.000 kan dari kecil. Setelah dia gede itu kan 2 juta taruh. Heeh. Kan dari kecil dulu dia. Ini Iya. contoh yang nyata, bukan bener. kira-kira nyata ini fakta Iya. gitu loh. Nggak bisa kita langsung beranak langsung jual 2 juta, nggak ada kemungkinan gitu. Bener. Ada apa ya, ada sisilnya sendiri. Berarti penting ya mau Penting. bergerak dari kecil ya. Soalnya sekarang saya kan nggak ini apa nggak yang jelas kita untuk kita sendiri lah dulu. Nanti kalau kita ngomong nggak ada bukti ya sama aja bohong gitu loh. Oh gitu ya, dicemooh malah. Cuma kalau kita ngomong, "Loh, ini saya bisa kok. Nah, Disepelekan. ini saya bisa kok. Nyatanya saya bisa." Heeh. Itu aja. Ini artinya ini sayang ini kalau kayak gini, pemikiran yang kayak gini nih. Yang penting ini Pak ya, kalau saya itu lahan kosong pekarangan kita manfaat untuk kehidupan rumah tangga. Gitu aja. Kita tanam cabai sendiri polybed bisa. Itu aja udah cukup. Udah cukup Udah ya. cukup. Kita nggak usah banyak, kita butuh polybed itu paling 100 biji, kita bagi aja, ada sayur, ada cabai. Itu ya. Itu bisa sebetulnya. Kalau saya itu ada dari dulu seangan-angan itu, karena kan kesibukannya kan ke ladang, nyadap, terus melihara kambing. Jadi Iya, satu, yang kedua saya nggak punya lahan. benar. Kalau saya punya lahan, saya bikinin lahan itu. Benar. Jadi sebelum saya ngomong, saya udah bikin diri kan seperti ini contohnya nih gitu loh. Oke Pak Saiman ya, terima kasih ya. Ya, Ini sama-sama. mudah-mudahan berbagi pengalaman, berbagi semangat, semuanya bisa. Ya kalau di sini tidak diterima ya mungkin yang di lain tempat lain yang lagi. menyaksikan Iya. ini bisa diterima karena ini Iya, keilmuan kan, ilmu. pengalaman, semangat, motivasi. Oke Pak Saiman ya, terima Oke, kasih ya. ya sama-sama. Sabar, Oh, sehat iya. selalu. Amin.